Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nanduska Ramadanti, NIM 555218660. Saya dari kelas PDBKA. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana mengentry bukti transaksi ke dalam program My Accounting. Untuk itu, langsung kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Jadi, dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam mengentry bukti transaksi yang ada pada soal PD Pelangi. Nah, untuk mengawalinya, kita bisa langsung klik menu Open. Kemudian, kita pilih dokumen yang ingin kita buka. Kemudian kita klik OK. Ini kita pilih yang ketiga, Continue. Ini merupakan tampilan awal dari akun yang sudah kita buka. Nah, bisa kita langsung lihat di soal transaksi yang pertama, yaitu bukti pengeluaran kas. Nah, untuk mengentry bukti transaksi ini, kita bisa klik menu banking, kemudian spend money. Nah, kemudian kita hilangkan tanda checklist yang ada pada teks inklusifnya. Selanjutnya, kita ubah pay from account ini dari electronic clearing account menjadi cash in bank. Kita isi cek nomornya sesuai dengan yang tertera di soal. Begitu pula dengan tanggalnya. Dan amount-nya diisi sejumlah nominal yang ada pada bukti transaksi. Untuk memo, kita bisa isikan pembayaran gaji karyawan bulan November. Untuk bagian kolom ini, kita isi dengan expense payable. Selanjutnya, jika out of balance ini sudah 0, kita bisa langsung klik record. Untuk transaksi yang kedua, yaitu voucher kas kecil, kita sama bisa langsung buka menu banking, kemudian spend money. Sedangkan untuk yang pay from account ini kita ubah menjadi petty cash. Isi ceknya sesuai dengan yang ada. Tanggal 2 bulan 12 2020. Jumlahnya 675.000. Memonya pembuatan brosur untuk Nah, kolom yang ini kita isi dengan beban iklan atau advertising expense. Kemudian kita klik record. Transaksi yang ketiga yaitu bukti penerimaan kas. Nah, dalam bukti penerimaan kas ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka menu sales, kemudian receive payment. Nah, untuk deposito account ini kita isikan dengan cash in bank. Kemudian kita isi customer-nya sesuai dengan yang tertera di dokumen transaksi ini, yaitu Tekno Komputer. Kita isikan ID-nya BKM 12, itu tanggalnya 3 Desember 2020. Amount receive-nya yaitu 34.100. Di sini out of balance-nya masih sejumlah 34.100. Nah, nanti kita tinggal tap aja sampai out of balance-nya 0. Kemudian kita klik record. Untuk transaksi yang keempat, yaitu voucher kas kecil, di mana langkahnya seperti yang sebelumnya tadi, dengan mengklik menu banking, kemudian spend money.
Kemudian pay from account ini kita isi dengan petty cash. Ceknya kita isi V12.2, tanggalnya 4 Desember 2020. Jumlahnya yaitu 975.000. Memonya, pembayaran listrik dan telepon bulan November. Untuk bagian kolom ini kita isi dengan expense payable. Kemudian kita klik record. Transaksi selanjutnya yaitu faktur. Di sini untuk transkomputer. Langkah yang pertama yaitu kita buka fitur sales, kemudian enter sales. Kita pilih layoutnya. Sebelumnya kan service, kita ubah dari service menjadi yang item. Klik OK. Selanjutnya kita pilih customer-nya sesuai yang ada di soal ini, yaitu transkomputer. Di sini terdapat keterangan bahwa terminnya yaitu N30. Jadi nanti di sini kita ubah terminnya dari COD menjadi in a given of days dan balance due days-nya 30. Kita isi invoice-nya dan tanggalnya. Untuk bagian kolom ship ini, kita isi dengan jumlah atau kuantitas barang yang tertera di soal. 9, kita tab sampai muncul list dari barangnya. Kita tab lagi, kemudian kita masukkan harganya. Jangan lupa untuk menghilangkan tanda checklist yang ada pada teks inklusif ini. Selanjutnya, kita langsung klik record. Transaksi yang selanjutnya yaitu nota kredit kepada transkomputer. Nah, untuk bukti transaksi ini langkah pertama yang dipilih yaitu menu sales, kemudian enter sales. Selanjutnya kita pilih customer-nya transkomputer. Di sini terminnya kita ganti menjadi in a given of days. Fakturnya NK12 7/12/2020. Nah, untuk bukti transaksi nota kredit ini, kolom ship ini kita isi dengan kuantitas dari barang yang ada pada soal dan diberikan tanda minus. Nah, di sini ada keterangan balance due-nya 55 juta, berarti sudah sesuai dengan jumlah pada bukti transaksi di soal. Selanjutnya, untuk memasukkan akun sales return ke dalam jurnal, kita bisa mengklik tanda panah ini pada masing-masing barang, kemudian kita ubah sales menjadi sales return. Oke, lakukan yang sama untuk barang yang kedua.
Setelah itu kita bisa klik record. Kemudian kita klik register. Ini transaksi-transaksi yang sudah kita buat. Kemudian di sini kita pilih return and credits. Kita pilih yang ini, kemudian apply to sale. Ini kita isikan nomor faktur, tanggalnya 7. Kemudian kita tap lagi sampai amount apply ada atau muncul dan out of balance-nya 0. Kemudian kita klik record. Kemudian close. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu bukti pengeluaran kas. Kita pilih menu purchase, kemudian pay bills, dan pastikan pay from account ini sudah terisi dengan cash in bank. Kemudian kita pilih nama suppliernya, yaitu dibayar kepada PT Makmur Jaya. Kita pilih PT Makmur Jaya. Kita isi ceknya BKK 12.2, tanggalnya 9 Desember 2000. Jumlahnya yaitu 23.100.000. Kita tap terus sampai out of balance-nya 0. Kemudian kita klik record. Kemudian, untuk transaksi yang selanjutnya atau transaksi yang ke-8, ini merupakan bukti transaksi dari PT Lodan. Kita bisa pilih menu purchase, kemudian enter purchase. Kemudian kita ubah layout-nya dari service menjadi item. Kita pilih supplier, yaitu PT Lodan. Kemudian di sini ada keterangan termin N30. Jadi kita ubah di sini terminnya dari COD menjadi in a given of days dan balance due days-nya 30. Kemudian kita isi kolom bill ini dengan kuantitas atau jumlah barang. 11. Kita tap terus sampai muncul list seperti ini. Terus kita pilih barangnya. Kita masukkan harganya. Jangan lupa untuk menghilangkan checklist di teks inklusif ini. Kemudian 10. $12.500.000. Nah, balance due ini sudah sama nominalnya seperti yang di bukti transaksinya. Setelah itu kita klik record. Untuk transaksi yang ke-9, yaitu bukti penerimaan kas, kita bisa langsung pilih menu sales, receive payments, kemudian deposit to account-nya pastikan sudah cash in bank. Kemudian kita isi nama customer-nya sesuai dengan yang di soal, yaitu Transkomputer. Kita isi ID-nya BKM 12.2 dan tanggalnya 12 Desember 2020. Untuk amount receive-nya, kita isikan sejumlah yang ada di soal. Nah, kemudian kita tap terus sampai out of balance-nya menjadi 0. Kemudian kita klik record.
Selanjutnya transaksi yang ke-10 yaitu nota kontan. Ini langkah awalnya yaitu kita pilih fitur sales, kemudian enter sales, kita pilih customer, terus kita klik new. Nah, di sini kita isi namanya penjualan tunai. Kemudian card ID-nya kita isi C005. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih customer-nya yang tadi kita buat, penjualan tunai. Kemudian terminnya COD, dan kita isi invoice-nya KN01 dan tanggalnya 13 Desember 2020. Untuk ship ini kita isikan seperti sebelumnya dengan jumlah kuantitas barang, tab, sampai muncul list barangnya. Kita masukkan harganya yaitu 18 juta. Kemudian selanjutnya nah, di sini balance due-nya sudah sesuai atau sama dengan yang ada di bukti transaksi di soal. Setelah itu, kita klik record. Selanjutnya, kita klik yang bagian payment. Kita isikan nomor fakturnya dan tanggal. Kemudian kita isi amount receive-nya dengan jumlah nominal yang ada di soal. Dan pilih payment method-nya dengan cash. Kemudian kita tap terus sampai out of balance-nya menjadi 0. Kemudian kita klik record. Oke. Nah, ini merupakan jurnal sementara atau transaksi yang sudah kita masukkan akan muncul di transaksi jurnal ini. Kita lanjut. Transaksi yang selanjutnya atau transaksi yang ke-11 ini merupakan transaksi faktur. Jadi tahapan pertama untuk mengentry transaksi ini yang pertama yaitu kita pilih fitur sales, kemudian enter sales, kemudian kita pilih customer-nya sesuai dengan yang ada di faktur ini yaitu Tekno Komputer. Kita isi terminnya yaitu 2/10 N/30. Jadi dia akan dapat diskon 2% dalam jangka waktu 10 hari. Dalam jangka waktu pembayaran 10 hari. Kemudian kita isi kolom ship ini dengan kuantitas barangnya. Setelah itu, kita bisa langsung klik record. Transaksi yang ke-12 yaitu bukti pengeluaran kas. Langkah pertama yang akan kita pilih yaitu purchase, kemudian pay bills. Pastikan pay from account ini sudah cash in bank. Kemudian kita pilih supplier, yaitu PT Lodan. Kita isi ceknya dengan nomor yang tertera di bukti transaksi 19 Desember 2020. Dan isikan jumlahnya sesuai dengan nominal yang ada.
Kemudian di sini out of balance-nya masih sebesar 286. Kita bisa klik tombol tab di keyboard sampai out of balance-nya menunjukkan angka 0. Kemudian kita bisa langsung klik record. Selanjutnya, yaitu transaksi untuk voucher kas kecil. Nah, di sini kita langsung klik aja menu banking, kemudian spend money, kemudian kita ubah pay from account-nya menjadi petty cash. Kita isi cek nomornya V123, tanggalnya 20 Desember 2020. Jumlahnya 800.000. Kita bisa isi memo di sini dengan drive. Kemudian kita isi kolom ini dengan Andrian drawing atau pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Setelah itu kita langsung klik record. Selanjutnya yaitu transaksi ke-14, bukti pengeluaran kas. Langkah-langkah untuk mengentri bukti transaksi ini yang pertama yaitu kita pilih fitur banking, kemudian spend money, kemudian kita ubah pay from account ini menjadi cash in bank. Kemudian kita isi ceknya dengan nomor yang tertera dan tanggalnya 24 Desember 2020 dan jumlahnya 19 juta. Di sini memonya kita isikan pembayaran angsuran Bank Permata. Kemudian kita isi kolom ini dengan Bank Permata Loan, dan beban bunga. Kemudian kita klik record. Untuk transaksi yang terakhir, kita bisa mengentri bukti transaksi ini dengan fitur purchase, kemudian enter purchase, kemudian kita pilih nama suppliernya yaitu CV Setia Abadi. Nah, di sini ada keterangan terminnya N30. Jadi di sini terminnya kita ubah dari COD menjadi in a given of days. Balance due days-nya 30. Kita isi nomornya F06 26 Desember 2020. Setelah itu kita bisa lihat di sini balance due-nya sama nominalnya dengan bukti transaksi yang ada di soal. Setelah itu kita bisa langsung klik record. Nah, setelah kita memasukkan transaksi-transaksi ke dalam program IOP, kita bisa melihat jurnal-jurnal yang telah kita buat. Itu kita bisa klik transaction journal, kemudian kita bisa lihat di sini jurnal-jurnal yang sudah kita buat. Kemudian, setelah seluruh bukti transaksi kita masukkan ke dalam program IOP ini, kita bisa memeriksa neraca saldo atau trial balance sebelum penyesuaian. Kita bisa klik menu report, kemudian account,
Kemudian kita pilih trial balance, customize, kemudian pilih selected periodnya Desember. Kemudian setelah itu kita klik display. Nah, ini merupakan trial balance dari PD Pelangi yang telah kita buat. Bisa kita lihat di sini akun-akun yang sudah kita masukkan, dan ini merupakan jumlah atau nominal akhir dari PD Pelangi ini, atau jumlah dari neraca saldo yang telah kita buat. Setelah itu, kita bisa langsung close aja. Kemudian kita bisa langsung keluar dari menu Mayopnya. Nah, itu tadi merupakan video tutorial terkait dengan entry bukti transaksi ke dalam program Mayop. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.